sehat, dan kita juga berangkat dari rumah dalam keadaan sehat. Bagi kita yang belum hadir, teman-teman kita, ya semoga mereka sehat sampai di sini. Dan baiknya kita mulai acara ibadah kita yang kita angkat dari lagu pujian dari Kidung Syukur nomor 3, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. 1, 2, ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kembali dari kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Doa pembuka dari Bapak Pras juga. Mari kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami di sini, sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapak Surga, berkati kami ya Bapak dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga dengan akhirnya. Berkati kami ya Bapak agar kami dapat mengerti akan firman yang akan dibawakan oleh Pastor Lydia, Guru Semenita. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang melimpah. Berkati kami ya Bapa dalam acara kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 235. Kudengar berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun. Ya, 1, 2, ya. Ku dengar berkat-Mu turun, bagai hujan yang lebat, menghidupkan
berkat. Bapak-bapak, oke? Jika engkau sampai mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkatilah engkau Tuhan dan berkatilah engkau. Berkatilah engkau kandunganmu, hasil sinimu dan hasil ternakanmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bangkulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu kau masuk dan berkatilah engkau pada waktu keluar. Sama-sama. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang memberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nanti langsung ini sekali aja ya. Udah ada di buat Ina di soal itu ya, jadi sekali. Lanjut ke nanti rapnya di belakang. Hidup ini adalah kesempatan. 1-2 ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita angkat doa syafaat. Aku sadar dalam apa? Untuk mengambil Ali di bata amanan nama hatamu sa di dalam bijak. Mau lihat tes itu di pasar rohanan dua depan lewat dia. Alanya si dohot kolong di roham. Di lewatku di hari ahli pasun. Siang hari nausal kui saat rodi non hari Tuhan. Tuhan di bata amanani di bereko kami di patunganom ima di masal kami di hari sehari sebulan asa toktong di kami o nang lupahan atau berkati atau kunganan. Ali Tuhan di bata amanani mau lihat di pasar rohanan di hari pasun nalion Tuhan keluarga per keluarga lumugi biarga
yanakon na pinasahak mo tuhami sa lubna. Ramon ti manasida, di patarijuan, di pasikolan, manang bibiyare tahe alituan namin. Alituan di bata ama namin, anong loy, siyan aga yang akan namin, na so dapat roktak. Dihodo pasahapon namin na siya. Dihodo sa lubot na Panginoon ni kami magsada-sada atong pasal may. Alituan di bata ama namin diat ka pasikolani at ayagal namin homak tong napasal kami sa lubot na. Alin di bata ama namin mangido hami dua kami di kuliah ni asa toktong lehon basami tuhami sa lubna asaw nang dapat at kacobaan siyang at ka luar siyang kami asa toktong hay mangingot di luar mo na diri alami mali Tuhan boy ramotan mo hami magsada-sada pasu-pasuan mo toktong akan ang yula di tangan namin asanggit marparbuhi pagpartulong mo tong lang ibagasan patungan namin ng Tuhan atong do kutin yata naong dapat ulang tahun manang ulang tahun perkawinan atong si hamalitaon namin dito wali Tuhan pasu-pasu matok-tokong asal lihat pataba-taba dua ka tahun-tahun na lain ko Tuhan dibata namin toktong lubuan nami nang pamarita nami ito po. Siyan aka nagmibo sa ating naktoray Tuhan. Pasu-pasu jala parrohay na siya. Asang giat aka nagpahakor siya ni boy dilindungi pamarita lang niya Tuhan. Pagad siya umur na siya pahipas pamatang na siya. Imali Tuhan digijang ni sa lubog na itong dumulo, sesa, dusa namin nagadali asang giat unang arani karakter pasu-pasu ni sa haponong Tuhan sa biate mali pasah Tuhan namin tuho wali Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin makikita horo kami ang nagnong kupasahkan. Amen. Kita angkat pujian dari buku ND 343. Oh Tuhan, tubuh-tubuh maaf. 1, 2 ya. Oh Tuhan, tubuh-tubuh maaf. Di dalam nomoni rohani rapon hosona madaranam nangrais mausialan hati tondimi bain manggori awon margogoyon aura posomon wasama poni ngolukon bain masa aku sungguh awon pakulingi maawon Tuhan narade tumangihon hatam saitu pari ruasmu Tuhan nawasan nuai dihatam sai patau maawon raposo manjo halak nanau siar
Godina sotu mandao mubagabe pamoloi bimo. Kita masuk renungan. Salam. Halo. Selamat malam, Abang Iman, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Sama-sama saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita boleh diberikan kesehatan. Saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa lama kita tidak ketemu. Ya, ditambah dengan saya tidak bisa mengatakan duka cita, tetapi suatu empati yang begitu dalam. Selama pandemi Tuhan izinkan kita tidak kehilangan ya, saudara-saudara kita atau orang tua, tetapi mereka sudah diizinkan mendahului kita untuk menempati rumah di surga. Kita bersyukur seperti yang barusan tadi kita baca ya, itu luar biasa ketika Iman Purba memberi kesempatan untuk saya menyampaikan isi hati Tuhan. Iman bilang terserah dari kopnya apa, tetapi di situ Roh Tuhan mengetuk apa yang kau baca itulah yang menjadi berkat. Jadi izinkan Pak Ketua, Ibu, malam hari ini saya memakai kesempatan untuk memberkati kita semua. Juga sangat berterima kasih kepada Aman Imam Baringin yang dengan bahagia dan sukacita dia sudah menyediakan tempat di tempat ini untuk kita berkumpul, untuk kita sharing, untuk kita saling kangen-kangenan, dan satu hal yaitu menerima berkat itu firman Tuhan. Ibu Bapak, sebelum kita diberkati oleh firman, setiap kita pasti punya HP kudus ya. Ada HP kudus itu pasti ada Alkitab. Tolong disiapkan Alkitabnya kalau boleh disalin, dan renungan pada malam hari ini saya ambil juga dari kitab Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk. Ya, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Alkitab ini, Bible ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Kami yakin, kami percaya pada malam hari ini. Kami sangat rindu diberkati, Engkau berbicara. Curahkan isi hatimu melalui hamba-Mu. Kuduskan, sucikan Tuhan firman-Mu, juga hamba-Mu yang menyampaikan, juga kami semua. Juga tempat ini dan keluarga dari Bapak Ibu ini. Biar kiranya hanya ada Roh Tuhan dan malaikat-malaikat Tuhan yang menyatu dengan kami di dalam sukacita akan firman Tuhan. Bapak, terima kasih pada malam hari ini bila ada hal-hal yang akan mencuri firman-Mu, kami sehati. Kami tolak, kami patahkan, kami ikat kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi kekasih-kasih kami, keluarga kami, anak cucu kami yang ada di rumah. Tuhan juga lindungi mereka. Ketika kami menerima berkat firman-Mu, Roh-Mu juga memberkati dan melindungi anak cucu kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami siap menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, isi hamba-Mu hati penuh Roh Kudus dan firman Tuhan. Jamah mulut lidah bibir hamba-Mu kuserahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang berkata-kata, dan boleh kami semua dijamah hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur diberi kepercayaan pada malam hari ini boleh berdiri di tempat ini dan boleh membagikan firman Tuhan, yaitu yang kita ambil sama seperti yang disiapkan oleh Inang Purba, yaitu dalam kitab Ulangan 28, yaitu tentang berkat dan kutuk. Maaf ya, ini agak keberatan Bible-nya. Tentang berkat dan kutuk. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah membaca bersama ya referensi dari kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 6 dan 8 tentang berkat. Tetapi ketika Tuhan Allah bersabda, ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat, ya, ketika Allah Elohim memberikan 10 hukum Taurat, Allah juga mengucapkan berkat dan mengucapkan kutuk. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar ya perkataan kutuk. Jadi saya akan ulang kembali, tapi Bapak Ibu boleh juga mengikuti saya untuk membaca kembali Ulangan 28 ayat 1. Mari kita renungkan, ini luar biasa, ini dahsyat sekali ini Bapak Ibu ya. Jadi jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Luar biasa ya, dahsyat ya. Betapa kita diberikan Tuhan kesempatan untuk menjadi bangsa di atas bangsa-bangsa lain, di atas bumi. Ya, saya lanjutkan untuk ayat kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, sekarang kalau kita mengucapkan kata Allah jangan alergi. Kalau dulu sempat sampai detik ini pun kata-kata Allah itu diklaim ya oleh saudara kita yang di seberang sana ya. Makanya sekarang banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengatakan Allah itu akan diganti dengan Elohim ya. Sebenarnya ya, Tuhan itu kan melihat hati kita. Yang kita maksud Allah itu Allah yang mana? Allah mana yang kita sembah? Allah mana yang kita sebut? Itu kan hanya sebuah bahasa. Coba kalau di bahasa Bataknya Allah itu apa? Di Batak. Di Batak, ya kan? Kalau di luar negeri sana kan enggak. Kalau orang Cina bilang Iyan. Kalau di orang Jawa Gusti. Tuh, ya kan? Jadi apa yang kita sebut Tuhan melihat hati kita. Jadi kalau ada orang yang jangan sebut Allah, itu kan Allah mereka. Enggak usah pintar. Jangan itu menjadikan batu sandungan atau kendala ya Bapak Ibu. Tetap aja kalau kita mau sebut Allah, Allah aja. Allah tahu kok Allah yang mana yang kita sembah. Amin. Haleluya. Ya. Kemudian Ulangan 28 saya ulang kembali ya, saya baca kembali. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang dan seterusnya. Nah, ini tentang kutuk. Kalau tentang kutuk tadi kita kan tidak direferensikan sama Ibu Seksi Rohani ya. Nah, malam hari ini Tuhan berkenan kita tahu tentang berkat dan tentang kutuk.
Karena berapa ribu tahun yang lalu bangsa Israel sudah mendapatkan perkataan Tuhan, yaitu tentang berkat dan tentang kutuk, ya. Tentang kutuk, kalau ada yang Alkitab bisa dibuka ya, Ulangan 28 ayat 15. Saya bacakan kalau ini ya, Ulangan 8 ayat 15 itu tentang kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat 16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. 17. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, dan seterusnya. Tuhan sudah mengucapkan kutuk yang sedemikian mengerikan, dan hal ini sudah dialami oleh bangsa Israel. Pertanyaannya, apakah ada orang yang sanggup melaksanakan semua perintah Tuhan dengan tidak gagal satupun? Ini pertanyaannya. Harus setia seumur hidup melakukan perintah Tuhan. Itu pertanyaan. Dan jawabannya tidak ada. Tidak ada orang yang bisa melaksanakan perintah Tuhan secara whole, secara penuh, secara bulat. Karena Alkitab mengatakan semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat, hidupnya di bawah kutuk. Bapak Ibu paham atau tidak yang dimaksud hukum Taurat? Kalau kita sudah tidak di bawah hukum Taurat, tetapi mereka yang di luar sana itu masih di bawah hukum Taurat. Artinya, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka itu masih di dalam kutuk. Ya, tapi kita sudah dengar betapa ngerinya kutuk itu ya. Ucapan Tuhan itu ada berkat, ada kutuk. Kutuknya tadi sudah saya bacakan, sedemikian mengerikan. Jadi Bapak Ibu, kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Kita ini orang-orang yang sudah mendengarkan kabar baik tentang kutuk ini sendiri. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah datang bagi kita, ya. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menyelesaikan kutuk itu. Mari kita akan belajar tentang kunci bagaimana berjalan di dalam berkat yang dikatakan di dalam kitab Ulangan tadi ya, Bapak Ibu. Ini perlu diulang-ulang, namanya juga ulangan, ya. Supaya apa? Supaya melekat di hati kita. Jadi firman Tuhan itu bukan masuk kuping kanan, tembus kuping kiri, bablas, wes. Tetapi firman Tuhan akan kita tangkap, dan firman Tuhan tadi masuk di dalam hati kita, menjadi rema. Rema itu firman ya, menjadi firman yang hidup di dalam hati kita. Jadi betapa kita bersyukur menjadi orang-orang pilihan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah datang ke dunia. Tuhan Yesus sendiri sudah menghapuskan kutuk itu. Amin saudara. Kita bersyukur pada malam hari ini. Kita boleh ya, saat ini kita dibukakan suatu kunci rahasia yang luar biasa. Kemudian saya bacakan 28, Ulangan 28 ayat 1-2. Kita ulang kembali. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi, sebelum berkat itu datang kepada kita, yang terlebih dahulu Allah lakukan adalah Allah mengangkat posisi kita. Allah mengangkat posisi kita dari segala bangsa. Apa enggak luar biasa? Jadi orang-orang pilihan diberikan posisi. Ya, saya lanjutkan. Tapi satu hal, apakah kita bisa melakukan dengan setia segala perintahnya? Karena dikatakan kalau kita sudah bisa melakukan segala perintahnya, berkat itu akan datang. Ya, berkat itu akan datang. Ya. Iya, berapa ya kali ya? Tapi ini aja. Soalnya ada ayat ini berapa kali? Karena Alkitab kita sekarang kan pindah ke HP ya. Makanya HP ini harus sering didoakan supaya menjadi HP yang kudus ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Tuhan Yesus menggantikan posisi kita menggenapi hukum Taurat, karena hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, ketika Yesus mengorbankan nyawanya bagi kita orang-orang pilihannya, apakah hukum Taurat itu tidak berlaku? Jangan salah saudara. Justru Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghapuskan hukum Taurat. Jadi apa sih sebetulnya yang ada di dalam hukum Taurat? Saudara, Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada Alkitab kita baca ya, yang namanya Perjanjian Lama. Apa sih isinya Perjanjian Lama? Di dalam Perjanjian Lama itu semua nabi-nabi memberitakan tentang Yesus Kristus, yang menunjuk kepada Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus datang, bukannya PL atau Perjanjian Lama atau hukum Taurat itu dihapus, tidak. Tapi justru Yesus datang itu menggenapi Perjanjian Lama. Apa yang dikatakan, apa yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama sudah digenapi ketika Yesus datang ke dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, coba sekarang kita renungkan sejenak. Yesus adalah Allah itu sendiri. Tapi Yesus harus menanggung kutuk. Yesus harus menanggung kutuk. Yesus datang ke dunia, dia harus menjadi orang yang terkutuk. Sehingga kita renungkan, Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika sekarang dunia dihingar-hingarkan oleh banyak berita ya, oleh kejadian-kejadian. Banyak orang tidak percaya COVID. Banyak orang bandel, jujur. Mereka kumpul-kumpul nggak mau pakai masker. Akibatnya apa? Masuk rumah sakit. Saya diizinkan Tuhan loh untuk merasakan kemarin kena sentuhan si Omikron, bukan si apa ya, itu kemarin waktu saya di Jawa
Saya hanya merasa ini kayaknya gejala flu biasa atau batuk biasa. Tapi ponakan saya memang dia di bagian kesehatan di Polresta ya, maju di sana. Dan saya sebenarnya udah mau. Kamu bilang kalau komorbid, kalau di swab itu pasti hasilnya positif. Nah sekarang kamu bawa tante ke sini, apa maksudnya? Maksudnya untuk ambil obat. Waktu itu saya tuh nggak yakin kalau saya kena ya, saya nggak yakin. Tapi ketika saya dibawa ke bagian kesehatan, sama ambil aja lah, colok kiri, colok kanan, pokoknya saya ini ya. Tapi di situ memang yang saya kurang setuju itu cara penanganannya tuh jadi kayak intimidasi. Wah ini kok positif, kayak heboh banget. Padahal saya sendiri yang ngalamin cuman ada meriang aja gitu. Dan kalau mungkin ada bapak ibu yang sudah pernah ngalamin ya, itu alatnya tuh memang diambil dari ini dulu ya, dari hidung, entah disedot atau apa. Dan tes packnya itu ingat ya, tes pack kehamilan, tes pack hamil gitu ya. Nah begitu positif, ada sedikit semburat merah gitu ya. Kalau ponakan saya yang penting dapat obat gratis gitu kan, kalau sudah di apa seperti di kepolisian gitu kan, obatnya memang sedikit beda ya. Dan di situ Tuhan izinkan saya bisa merasakan bagaimana orang kena COVID ini. Dan saya rasa waktu itu saya mungkin ya hitung 2 minggu tepat saya baru lepas dari COVID. Kali ini saya nggak ngomong, jangan, sudah pokoknya sembuh. Sebab kalau nanti dikasih tahu mereka menjauh, maklum orang masih ditanggung itu kalau dengar COVID, orang kena COVID, kasihan banget. Terus langsung dijauhin, menghindar. Padahal kita tahu diri, kita juga isoman kan. Jadi Bapak Ibu, dengar-dengar ini diizinkan Tuhan. Kita masuk di dalam milenial, tetapi inilah zaman akhir. Kita merasakan zaman akhir banyak sekali ya berita-berita yang tentang kejahatan. Banyak kehilangan saudara. Itu saya alami ya. Saya alami dalam pandemi ini mungkin sudah hampir 10 saudara. Kalau saya tidak setuju mereka pergi karena COVID tidak. Tapi saya lebih meyakini sudah waktunya mereka pulang. Karena apa? Rumah di surga sudah selesai, siap untuk dihuni. Ya? Kembali kita kepada firman. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya di kayu salib, Bapak Ibu. Sehingga hari ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah itu sendiri, yaitu kita orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Kemuliaan dong bagi Tuhan. Kita ini adalah umat pilihan, bangsa imamat yang rajani, bangsa yang kudus, Bapak Ibu. Luar biasa kan? Dan hari ini kita sudah dalam posisi yang tertinggi ya, untuk menerima semua berkat-berkat Tuhan. Mau tahu berkat yang pertama? Ya. Saya bacakan berkat yang pertama dalam Ulangan 28 ayat 3 yang tadi ya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Kalau sekarang kita mungkin ya ada petani ya. Ini maksud ladang itu tempat pekerjaan ya, Bapak Ibu. Artinya dimanapun kita berada, tidak peduli posisi kita di mana, sedang di mana, atau mungkin yang masih bekerja di kantoran, mungkin dipindahkan atau dimutasi di mana. Kita nggak usah galau, ya kata anak muda sekarang ya. Kita nggak usah risau, karena di posisi manapun kita ditempatkan Tuhan,
Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Luar biasa. Ya, enak jadi orang pilihan Tuhan. Ya, diberikan posisi yang tertinggi, dimanapun juga kita berada, Tuhan tetap memberkati. Ya, kita lanjut. Berkat yang kedua, Ulangan 28 ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Saya ketawa, kenapa tertawa Bapak Ibu? Karena kalau sekarang kita kan nggak punya kambing, kita nggak punya sapi. Tapi yang dimaksud Tuhan pada zaman masa kini, yang dimaksud adalah kekayaan. Ya, kalau zaman dulu, jadi mertua saya yang belum terbolon itu bercerita. Jadi opung jiru orang kaya, gitu kan? Kayak apa Inang, gitu ya? Kalau saya kan suka agak canda, kayak apa Inang? Banyak itu kerbaunya, banyak itu kudanya, banyak itu sapinya. Ditaruh di mana? Ya udah dilepas katanya, dilepas saja. Nah, kalau teringat akan cerita dari mertua saya, artinya zaman dulu mungkin kekayaan itu diukur mungkin dari ladang atau dari ternaknya. Nah, kalau sekarang mungkin ukurannya mungkin, wah, kalau belum Lamborghini belum kaya gitu ya. Kalau saya sih jangan-jangan Lamborghini, kayak gini aja, kayak gini aja udah bersyukur. Jadi apakah firman ini terus untuk masa sekarang tidak berlaku? Bukan, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu tetap berlaku sekarang dan untuk selama-lamanya. Kalau dikatakan dulu ladang, kambing, sapi dan sebagainya, itulah ukuran kekayaan orang-orang masa itu. Ya, karena belum masa yang sekarang. Ya. Kita lanjut. Nah, ini yang untuk berkat kandungan, ya, supaya anak cucu kita, anak-anak kita itu diberkati. Jadi berkat untuk anak cucu itu sudah ada sejak dulu, Bapak Ibu, sejak zaman hukum Taurat, ya, sejak Allah itu sendiri yang mengucapkan. Kalau berkat kandungan yang menghasilkan anak cucu kita pasti diberkati. Menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang tunduk dan patuh pada orang tua, dan menjadi anak yang berhasil di dalam hidupnya. Jadi sejak dulu Tuhan sudah memberkati. Dan sampai pada malam ini dan seterusnya, Tuhan tetap memberkati anak cucu kita. Menjadi orang-orang yang berdampak, menjadi orang-orang yang berguna dan hidupnya tidak sia-sia. Itulah istimewanya anak-anak pilihan Allah atau anak-anak tebusan Tuhan Yesus. Ya. Ulangan 28 ayat 5, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu ingat ketika janda di Sarfat? Pernah baca? Janda di Sarfat, ya, itu di dalam Alkitab, ya, ini zaman Nabi Elia atau Elisa gitu ya. Ketika musim kelaparan, musim kesulitan, janda ini hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak. Ya. Kalau tepung dan minyak tadi diolah, sekali itu saja dia olah dan dia makan, maka besoknya pikir janda itu, matilah aku dan anak-anakku. Itu menurut cara berpikir manusia. Tetapi cara Tuhan lain. Melalui nabi yang diutus Tuhan, ya, yang dia disuruh ambil buli-buli dan
Minyak yang sedikit tadi dituang, berapa banyak buli-buli, sehingga semua menjadi melimpah. Artinya apa? Tidak mustahil Tuhan itu memberkati. Ya, orang yang sudah di garis kemiskinan yang seperti itu pun, ya posisi, ini kita bicara tentang posisi janda ini sangat miskin Bapak Ibu. Ketika Tuhan mau, Tuhan berkati, Tuhan angkat posisinya menjadi berlimpah. Dia menjadi kaya. Tepung tidak habis, minyak di buli-buli tadi sudah tidak habis-habis. Yang akan menjadikan pundi-pundinya juga tebal. Pundi-pundi itu apa? Sekarang kocak ya, keuangannya. Karena tepung bisa dijual, minyak bisa dijual menjadi uang. Nah, janda di Sarwat tadi akhirnya dia tidak mati kan? Dipelihara Tuhan. Ah, itulah luar biasa dahsyatnya menjadi orang pilihan Tuhan. Ya. Tuhan memberkati kita semua, bukan memberkati pundi-pundi kita, buli-buli kita, adonan kita. Kalau sekarang mungkin apa mau bikin roti ya gitu. Kalau dulu memang iya makanan mereka kan roti. Ya. Ada tepung, ada minyak, entah diapain itu. Kalau saya nonton film ya, kemudian dibakar di atas batu atau apa, udah menjadi makanan mereka. Ya, Bapak Ibu. Ini ayat terakhir nih ya. Ayat terakhir ini tentang Ulangan 8 ayat 18 saya bacakan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jadi di sini dikatakan Bapak Ibu bahwa kita harus tetap ingat kepada Tuhan Allah kita, bahwa segala sesuatu hanya Tuhan Allah yang sanggup, yang mampu memberkati kita semua. Kemudian ada di sini memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi jangan alergi ya kalau Tuhan sendiri atau Alkitab juga mengatakan menulis tentang kekayaan ya. Jadi memang dari dulu Tuhan itu memberkati orang-orang pilihannya dengan kekayaan. Kata kekuatan di sini adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Terjemahan dalam bahasa Ibrani-nya adalah koach, ya, koach. Suami dalam bahasa Ibrani-nya adalah kalah, sedangkan istri bahasa Ibrani-nya adalah katan. Kalau disatukan menjadi koach. Jadi mengapa Tuhan selalu mengatakan lebih dulu memberkati yang dari dalam, bukan yang keluar dulu? Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, koats merupakan sebuah perpaduan suami istri atau kerukunan suami istri, yang dimana Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya melalui unity atau persekutuan antara suami istri yang rukun. Ketika suami istri rukun di dalam rumah tangganya, di situ yang disebut koats, Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya. Jadi di sini kalau memang ada kata-kata kekayaan itu sudah dari dahulu, bahkan pemazmur pun juga mengatakan seperti air madu, ya, seperti air madu, ya kan? Apa yang jubah Harun itu apa? Mungkin masih ingat ya? Nyanyiannya apa? Minyak yang mengalir. Ya, seperti minyak. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya, ya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan, seperti minyak di kepala Harun yang meleleh ke janggutnya dan
kejubahnya turun. Disitulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ya, seperti pada malam hari ini Bapak Ibu, bahwa apa yang Tuhan sampaikan 2000, mungkin lebih dari 2000 tahun yang lalu ya, hukum Taurat ini kan zaman Musa ya. Zaman Musa itu kan before Christ ya, sekian ribu atau sekian ratus tahun sebelum Kristus ya. Itu Tuhan sudah mengucapkan berkat. Tapi jangan hanya enak kita terima berkat, tapi ternyata ada kutuk. Tapi jangan khawatir, pada malam hari ini kita diberkati bahwa orang-orang sebagai pilihan Tuhan, kita sudah dibebaskan, dilepaskan dari kutuk melalui darah Kristus. Ya, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang sudah menghapuskan kutuk pada orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan Yesus. Ya. Sekian Bapak Ibu, renungan pada malam hari ini kiranya menjadi berkat, dan berbahagialah kalau kita disebut orang yang kaya, tapi kita saat ini akan melihat bahwa kekayaan bukan hanya materi, tetapi kekayaan juga dari rohani kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bagi firman Tuhan. Bapak, terima kasih pada malam hari ini Engkau sudah membukakan kunci supaya kami belajar tentang berkat-berkat-Mu. Dan kami bersyukur bahwa kutuk itu sudah Tuhan angkat. Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapi hukum Taurat, dan Tuhan Yesus sendiri yang menanggung kutuk itu di kayu salib. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini memberkati seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-berkat melimpah seperti kata pemazmur, bahwa bagaikan minyak di kepala Harun yang turun dan kejubahnya turun. Itulah berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, melekat di dalam hati kami dan pikiran kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Bapa sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kami pribadi dan pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kepada Tuhan mengatakan amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Lagi saya serahkan kepada rekan. Terima kasih Dek. Seperti saya ini Tuhan bersampaikan. Kita angkat pujian dari buku Ende 1703. Mulut Yesus donganilah Tuhan, 1-2 ya. Mulut Yesus donganilah Tuhan, Yesus ikangurulilah Tuhan, Ota poseaumi dopos di rohani, madongaku Yesus ilas Tuhan, las Tuhan, madongaku Yesus ilas Tuhan, masih gondang mariho bika pakirimoni, madongaku Yesus ilas Tuhan. Molo Yesus donganilas Tuhan, jaga onaton dinilas Tuhan, iruon matotong damena holong nai, salereng ingolumilas Tuhan. Las Tuhan, madongaku Yesus ilas Tuhan, masih gondang mariho bita pakirimoni, madongaku Yesus ilas Tuhan. Doa penutup dan berkat.
Sudah ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, anak cucumu, kesehatanmu, kesejahteraanmu, lumbung padimu, puli-puli minyakmu, dan segala berkat kudus dari Allah Bapa oleh pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita bersama-sama keluarga besar, kita bersama keluarga besar Pastor Tahun Mandosroa pada Pindah Pondok 8 menyampaikan sama-sama ayah. Ya, 1, 2 ya. Keluarga besar Pastor Tahun Mandosroa pada Pindah Pondok 8 menyampaikan selamat ulang kelahiran dan selamat duka pernikahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Menang Tuhan Tampulo ya, pada tanggal 7 September kemarin beliau sudah ditambahkan 1 tahun lagi usianya. Sekarang 72 tahun. Maka luar biasa. Selamat dan semangat ya. Kalianlah kita juga mengucapkan terima kasih kepada Lai Baribri dan keluarga yang sudah menyediakan tempat bagi kita, banyak makin berkati baik ini, kemudian juga dengan Pak Olivia yang sudah memberikan firman. Terima kasih, bagus. Dan karena bulan yang lalu kita ketemu dengan Lai Tambunan ini, tentu juga harus saya kenalkan juga semuanya dengan nilai Semajuntak ini. Itu tulang itu ini Pak Baribing yang punya rumah, itu dia yang cantik sana. Ini non tulang Semajuntak juga. Nah, ini itu hadir ya. Kemudian ini Tangki Bolon, ini yang cantik ini namanya. Saya Sitorus, itu dia istriku yang sangat cantik. Kemudian ini Nyonya Baru Nenggolan, kemudian ini Nyonya Manurung, Bendara ya. Bendara sekretaris bendara ya. Nyonya Manurung, lagi 10, yaitu Nyonya Semajuntak, Nyonya Semajuntak, Boru Semajuntak. Kalau yang sana kan di sini, kalau itu Nyonya Semajuntak. Iya. Iya, nggak lupa. Masih ada kita sebenarnya lah, ada semua orang, masih belum datang, ada juga 2 siagian, belum datang, ada Tinambunan, Ada 3 bulan. ada Husasoi juga ada, di Tompul masih ada, mungkin sedang sibuk. Saya kira itu, kemudian karena Tuhan sudah menyediakan barang-barang di kita, jadi biasanya sih tuan rumah yang berdua ya, ada berjabung bertanya, sama pertanyaan Perdita. Tahu kalau Pak Jabu. Ini Pak Jabu. Kita bersada maka-makanya kita. Tuhan Jehovah, amin, kita bersama Kristus Yesus, selama bangsa dan begitu. Menyakiti semua orang lain, terutama berbagi di Tuhan. Karena jika kamu asli mandong, amin, muan pasal tahun berdesroha.
Sekali sebulan dari Tuhan. Mau jadi kami sudah Tuhan, kami bagi dari Tuhan. Kami pasangan ini nakusomi dari Tuhan. Baiknya Tuhan, kami tiroka pikiran kami dari termatrai itu di mulut kami, akhir kami di mulut kami Tuhan. Tuhan, mengasih dengan kami Tuhan, beribadah, naik masih pangalang mengambil di Tuhan. Pas-pasu na Tuhan si pangalang, sino mo naman di Tuhan. Sa tapo tahu sibuk pamatang kami, magpuruhan Tuhan. Ang lahos suli ang kanang magpatulong ng kami di Tuhan. Kapag sa nagulang kami Tuhan, isa-isa sa namin na pangabati ng media kaasimiruhan na sa pangusong kami di Tuhan. Bagi Jesus Kristus Tuhan namin, magpanyakan po, malihatid mo Tuhan. Amen. Amin. Jadi masih utang anak-anak pangarap na Kemudian Saatnya ada tangga kita makan-makan. Biasanya para ini nyonya rumah. Ketua. Horas. Biasanya kan inang-inang palam itu hobinya foto di tangga. Ya. Mari makan. Ayo dah, ayo lah. Ya, iya. Mau di ini dulu. Masih live streaming. Kayaknya udah selesai kita ya. Ya.